Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 95-9740 juta kepala. Mampu memotong Yusli adalah peristiwa yang menggemparkan di tempat perjudian batu. Harga sebuah Yusli tidak dapat diukur dengan uang, itu benar-benar harta yang tak ternilai. Tidak peduli apakah itu dalam hal kualitas atau berat, 10 Yusli di tangan Kevin Ye cukup untuk mengguncang seluruh dunia batu giok. Tidak peduli di mana ia ditempatkan, itu akan menjadi harta yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak peduli berapa banyak kata yang mereka ucapkan, mereka tidak dapat mengungkapkan kekaguman mereka terhadap 10 Yusli ini. Tidak heran Lao yang akan memberi Kevin Ye pandangan yang begitu besar. Biasanya, orang-orang yang mampu memotong Yusli akan enggan untuk menjualnya, jadi barang ini benar-benar tak ternilai. Alis Mona Liu yang berbentuk seperti pohon willow bergetar saat dia menatap Kevin Ye. Wajahnya yang sempurna sekali lagi menunjukkan sedikit kebingungan. Penampilan Kevin Ye hari ini hanya dapat digambarkan dengan satu kata, mempesona. Pemuda ini jelas bukan orang luar biasa dari lingkaran perjudian batu. Tepat ketika semua orang mengira bahwa Blood Beauty terakhir milik Feng yang cukup mengejutkan, sehingga Kevin Ye sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Pemuda di depannya sekali lagi menggunakan tatapannya yang tenang dan kalem untuk menghancurkan kesombongan dan kepercayaan diri Feng Yang, langsung membalikkan seluruh pertaruhan dan bahkan menamparkan wajah Feng Yang dengan kejam. Sebagai perbandingan, Blood Beauty yang dibunuh Feng Yang tidak ada apa-apanya. Secara bertahap, warnanya meredup dan memudar. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, para penjual perhiasan ini tersadar dari keterkejutan mereka saat mereka menatap Kevin Ye dengan mata tercengang. Cek, Yusli, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melihat Yusli lain dalam hidupku. Itu terlalu berharga, bunga sejuta ini terlalu berharga. Jelas bahwa para pengusaha perhiasan ini tidak peduli dengan taruhan yang mereka pasang. Di mata mereka, jika sejumlah kecil taruhan ini dapat menyaksikan kelahiran 10 Yusli, maka itu sudah sepadan dengan harga tiketnya. Siswa Ye, selamat, selamat. Selusin atau lebih pengusaha perhiasan telah mengelilingi Kevin Ye, semuanya dengan ekspresi menjilat, mengepalkan tangan mereka ke arahnya untuk memberi selamat. Di mata mereka, kemenangan Kevin Ye dalam pertaruhan ini nyata, dan membuat semua orang yakin. Terutama ketika Kevin Ye menahan tekanan dari semua orang dan memilih untuk bertaruh dengan mereka menggunakan biji berukuran sedang. Pada titik ini, pemuda ini jelas memiliki keberanian dan kebijaksanaan yang tidak dimiliki orang biasa, dan masa depannya tidak terbatas. Terhadap para pedagang perhiasan ini, Kevin Ye hanya tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Semua orang melihat Kevin Ye menyerahkan Yusli di tangannya kepada Howard Zhang, lalu dengan tenang berjalan ke arah Feng Yang, menyeringai dan terkekeh, Tuan Muda Feng, sekarang setelah debu mengendap, sepertinya aku masih memenangkan taruhan ini. Betapa murah hatinya Anda berada di sini. Feng Yang dan Ji Yu keduanya jatuh ke tanah. Feng Yang khususnya, tampaknya tidak dapat menahan keterkejutan seperti itu, matanya berkaca-kaca saat dia bergumam pada dirinya sendiri, zamrudku, uangku, Yusli, ini tidak mungkin, kalian mencoba menipuku, kalian mencoba menipuku. Kevin Ye melirik tuan dan pelayan, dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi berjalan di depan Lao Yang dan Zhang Sun, pemilik toko Yang, Direktur Zhang, kalian adalah saksi pertaruhan ini, apakah aku memenangkan pertaruhan ini? Zhang Sun dan Lao Yang menganggukkan kepala mereka berulang kali, terutama Lao Yang, yang menatap Kevin Ye dengan ekspresi terkejut, adik kecil Ye, Anda adalah pemenang yang sepenuhnya pantas dari taruhan ini. Zhang Sun buru-buru berkata, siswa Ye, untuk dapat memotong 10 Yusli adalah peristiwa yang menggemparkan. Tidak peduli seberapa berharganya kecantikan berdarah itu, 10 Yusli ini tidak ternilai harganya. Taruhan ini, tentu saja akan dimenangkan oleh siswa Ye. Semua pedagang perhiasan setuju dengan pendapat Lao Yang dan mengangguk bersamaan. Jadi maksudmu semua batu giok di sini milikku? Kevin Ye mengangkat kepalanya lagi, dan tersenyum sambil bertanya. Tentu saja, tentu saja. Kevin Ye tersenyum, dia tidak begitu senang menang, atau mungkin, bagi Kevin Ye, memenangkan taruhan ini adalah sesuatu yang diharapkan darinya. Bos Liu, aku ingin tahu apakah kamu masih tertarik dengan 13 batu giok ini? Kevin Ye bertanya langsung pada Mona Liu. Mata Mona Liu terkejut, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia menunjuk dirinya sendiri, aku. Kevin Ye dan Feng Yang bertaruh dengan batu, mereka berdua memotongnya menjadi 5 bagian, totalnya 10 bagian. Menambahkan 2 bagian yang telah mereka potong pada batu sebelumnya, akan menjadi 14 bagian. Tentu saja, Kevin Ye tidak akan menjual 10 Yusli yang tak ternilai itu. Bahkan jika dia menawar, tidak seorang pun yang hadir akan mampu membayar harga seperti itu. Adapun 13 sisanya,
menurut pendapat Kevin Ye, tidak ada gunanya menyimpannya. Namun pertanyaan Kevin Ye membuat sulit bagi Mona Liu. Jelas, dari tatapan mata Mona Liu yang membara, dia ingin sekali menelan semua batu giok itu. Sayang sekali bahwa 13 batu giok ini terlalu berharga. 5 batu giok Feng yang saja bernilai 218 juta, dan dengan 4 batu giok di tangan Kevin Ye, yang bernilai 173 juta, ditambah dengan 4 batu giok yang telah dia potong sebelumnya, ke-13 buah batu giok ini bernilai total 450 juta. Jika mereka ikut serta dalam lelang, total nilai ke-13 batu giok ini akan bertambah 100 juta lagi. Meskipun master perhiasan keluarga Liu dikenal sebagai kelas berat di dunia perhiasan, mungkin akan sulit bagi Mona Liu untuk mengeluarkan 500 juta sekaligus. Tanpa menunggu Mona Liu berbicara, seorang penjual perhiasan di sampingnya mulai panik. Bos Liu, Anda tidak bisa makan sendirian. Batu giok di sini bernilai 4 hingga 500 juta, jadi apapun yang terjadi, kami telah menjaga di sini sepanjang hari, Anda harus memberi kami beberapa ramuan. Benar sekali, Bos Liu, ini tidak akan mudah bagi kita. Lihat, tidakkah kau merasa kasihan pada kami yang sibuk sepanjang hari? Semua orang menunjuk Mona Liu, tetapi mereka bahkan lebih iri karena Mona Liu memiliki saudara yang baik. Jika Michael Liu tidak bertanggung jawab, Kevin Ye mungkin tidak akan menjual semua batu giok itu kepada Mona Liu sekaligus. Mengapa aku tidak melahirkan putra yang baik seperti Michael Liu? Zhang Sun mulai bergumam pada dirinya sendiri. Mona Liu tertegun sejenak, lalu tersadar kembali, dia menatap Kevin Ye dengan senyum malu-malu di wajahnya yang cantik. Sikapnya tidak cocok dengan sikap wanita yang kuat, ada semacam rasa malu gadis kecil padanya. Namun, emosi ini cepat berlalu. Segera, sedikit embun beku muncul di wajah cantiknya. Dia berkata kepada semua pengusaha perhiasan, jangan khawatir. Meskipun keluarga Liu memiliki sejumlah uang, mereka masih terlalu lemah untuk menelan sepotong kue sebesar itu. Sekarang karena ada manfaat besar untuk diletakkan di sini, kue ini harus dibagi dengan teman-teman baik. Saya, Liu Mei, akan memilih beberapa dari antara mereka. Sedangkan sisanya, kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan. Iya, Bos Liu benar-benar baik. Ya, Bos Liu memang layak disebut pahlawan di tengah-tengah wanita, sangat lugas. Pujian segera keluar dari mulut mereka, meskipun itu bukan dari hati mereka, Mona Liu tidak keberatan. Kevin Ye memiringkan kepalanya dan menatap wanita di depannya, baru kemudian dia mengerti, mengapa seorang gadis seperti dia dapat mendukung bisnis keluarga berskala besar seperti itu. Cara dia melakukan sesuatu sangat cepat dan tegas. Dia tahu bahwa dia tidak mampu mengambil barang-barang di tangannya, jadi dia tidak ragu-ragu dan membuang sisanya. Dia bahkan menjualnya dengan baik. Selain mengucapkan kata-kata yang baik, para pengusaha perhiasan itu diam-diam menunggu Mona Liu untuk memilih. Pada saat ini, mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar Mona Liu tidak akan mengambil sepotong batu giok yang telah mereka pilih. Mata indah Mona Liu berbinar saat dia melirik 13 keping batu giok itu. Tangannya yang seperti batu giok berada di bibirnya, tetapi di dalam hatinya, dia bekerja secepat komputer, menghitung rasio harga terhadap uang di tangannya. Akhirnya, Mona Liu membuat pilihannya, aku ingin Blood Beauty ini, gelas Emperor's Green ini, gelas green ini, gelas Spinach Green ini, dan juga 2 potong Phoebe dan Phoebe. Mona Liu segera mengambil 6 yang paling berharga dari 13 batu giok. Meskipun semua orang sudah siap, mereka masih merasa tidak berdaya menghadapi keluarga Liu yang kaya dan mengesankan. Nilai gabungan dari 6 batu giok ini mendekati 300 juta. Mengeluarkan uang sebanyak ini mungkin merupakan batas keluarga Liu. Namun, investasi dan imbalannya akan selalu proporsional. Batu giok ini cukup bagi keluarga Liu untuk menyimpan batu giok berkualitas tinggi selama 1 tahun, dan setelah dijual melalui pemrosesan, nilainya setidaknya akan berlipat ganda. Setelah memilih batu giok yang disukainya, Mona Liu kemudian berjalan ke Kevin Ye. Kevin Ye, aku sudah memilih batu giok yang aku inginkan, totalnya 6. Biar aku hitung, totalnya 325 juta, dan ini hanya harganya. Jika kita sertakan harga penawaran, 6 batu giok ini akan bernilai tidak kurang dari 340 juta. Apakah Anda ingin cek atau transfer? Kevin Ye tersenyum tipis, menggoyangkan jarinya dan berkata, tidak perlu bersusah payah. Bagaimanapun juga, Liu tua dan aku dianggap saudara. Mengenai apakah itu transfer atau cek, terserah Anda, Bos Liu dapat membuatnya mudah bagi Anda. Mona Liu sangat terkejut. Mata indahnya terus berputar saat dia menatap Kevin Ye seolah-olah dia sedang melihat monster. Belum lagi Mona Liu, bahkan para pengusaha perhiasan tercengang. Ya Tuhan, apa yang baru saja kudengar? Apakah ini cara orang melakukannya?
40 juta, itu 40 juta. Pemborosan seperti itu, ini benar-benar pemborosan seperti itu. Aku belum pernah melihat orang menjual barang seperti ini, dan mereka bahkan berinisiatif untuk menurunkan harga. Mengapa hal yang baik seperti itu tidak terjadi padaku? Bahkan Liu Mingsun sendiri merasakan gelombang emosi. Meskipun dia dekat dengan Kevin Ye, dia tidak begitu mengenalnya. 40 juta hanyalah pemborosan uang, jadi dia tidak menginginkannya lagi. Tindakan langsung Kevin Ye membuat Liu Mingzi semakin percaya bahwa ini baru permulaan. Selama dia tetap berada di sisi Kevin Ye, manfaatnya tidak akan ada habisnya. Tentu saja, Liu Mingsu berterima kasih kepada Kevin Ye karena telah menghabiskan begitu banyak uang seperti itu. Mona Liu tidak seperti saudaranya sendiri, meskipun dia terkejut, dia bangun dengan sangat cepat dan tersenyum manis kepada Kevin Ye, lalu dengan nakal berkata, "Baiklah, karena kamu mengatakannya seperti itu, kalau begitu nona muda ini yang mengambilnya, aku akan mentraktirmu makan di lain hari." Semua orang yang hadir menatap Kevin Ye dan seolah-olah mereka sedang melihat monster, terutama Michael Liu. Sebuah perasaan mengatakan kepadanya bahwa sesuatu akan terjadi antara kakak perempuannya dan Kevin Ye. "Apa yang kau lakukan? Bocah bau, cepat panggil seseorang untuk membawa barang-barang ini." Mona Liu segera menoleh, dan memarahi Michael Liu yang berada di sampingnya. Michael Liu merasa takut saat dia mengerutkan bibirnya dan bergumam, "Aku masih berbicara dan tertawa dengan Kevin Ye tadi, mengapa dia begitu galak padaku? Siapa sebenarnya adik laki-lakimu?" Meskipun dia memikirkannya, Michael Liu tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dia hanya bisa mengangkat teleponnya dan menelepon seseorang. Namun, pada saat ini, suara suram terdengar dari kerumunan. Itu membawa hawa dingin yang haus darah saat berkata, "Tunggu." Kultivator muda yang kejam C96 bala bantuan pohon poplar Cina, suara yang tiba-tiba meledak di tengah kerumunan itu sangat dalam dan suram, seolah-olah berasal dari kedalaman neraka. Pemilik suara ini tidak lain adalah Feng Yang, Tuan Muda Feng. Feng yang membawa Ji Yu dan berdiri di tengah kerumunan pada suatu saat, dengan lebih dari selusin pekerja keluarga Feng di belakangnya. Semua pekerja itu sangat kejam, dengan niat membunuh yang meluap, dan dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa mereka tidak datang dengan niat baik. Terutama Ji Yu. Wajah tikus itu memiliki senyum gelap dan dingin saat dia menatap Kevin Ye yang tidak jauh, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bergumam dalam hati mereka ketika mereka melihat tindakan Feng Yang. Mata Michael Liu berkilat, dia segera berdiri di depan Kevin Ye, menatapnya dengan dingin dan memarahi, "Feng Yang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba bersikap tidak tahu malu jika kamu kalah?" Jelas, Michael Liu mengerti Feng Yang. Hati orang ini tidak benar, jika Mona Liu benar-benar mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim, maka sebenarnya ada kemungkinan seperti itu. Feng Yang tidak berbicara. Sebaliknya, dia tersenyum dingin dan berkata, "Bagaimana mungkin? Orang macam apa tuan muda kita? Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu sampai kalah? Tuan muda kita hanya di sini untuk memberi selamat kepada Ye Wen." Michael Liu melihat ekspresi Ji Yu yang menyeramkan, dan berpikir, siapa yang akan mempercayai kata-katamu? Feng yang sama sekali mengabaikan Michael Liu, dan langsung menuju Kevin Ye dan berkata kepada semua orang pada saat yang sama, "Jangan gugup, semuanya. Aku di sini hanya untuk memberi selamat kepada kalian dan untuk membahas kesepakatan dengan kalian. Semua orang dapat yakin. Ketika tuan muda ini melakukan sesuatu, dia akan melakukannya satu demi satu. Karena dia telah kalah, dia tentu tidak akan menarik kembali kata-katanya." Kevin Ye menatap lurus ke arah Feng Yang, matanya mencibir, dan berkata tanpa rasa takut, "Aku ingin tahu urusan apa yang ingin dinegosiasikan tuan muda Feng dengan seorang siswa miskin sepertiku." Feng Yang menyipitkan matanya, dan tertawa meremehkan, tentu. Karena kita bertemu di tempat perjudian batu, tentu saja kita membicarakan tentang bisnis zamrud." Suara itu terdengar, dan Feng yang tertawa keras, "Saat ini, termasuk 10 Yusli itu, totalnya ada 14 keping giok setinggi langit. Tuan muda ini ingin membeli semuanya sekaligus, apa yang dipikirkan murid Ye?" Feng yang berkata, wajahnya menampakkan ekspresi menyeramkan, seolah-olah dia ingin memakan seseorang. Kevin Ye berkata dengan nada meremehkan, "Apakah kamu punya uang sebanyak itu di keluarga Fengmu?" Dari sudut pandang Kevin Ye, keluarga Fengnya hanya sekitar jumlah yang sama dengannya. Dia sudah menggertakkan giginya ketika dia mengeluarkan 200 juta tadi, jadi Kevin Ye jelas tidak percaya bahwa Feng yang akan mampu mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli batu giok di tangannya. Selain itu, ada 10 Yusli yang tak ternilai harganya di antara mereka.
Karena tuan muda ini berani mengatakan kata-kata seperti itu, tentu saja, aku punya cukup dana untuk melakukan transaksi ini. Saat dia mengatakan itu, Feng yang mengulurkan sepasang tangan dan tersenyum, mahasiswa Ye, bagaimana kalau aku membayar 1 miliar untuk membeli batu giok di tanganmu? Harga ini sangat adil. 1 miliar. Semua orang saling memandang dengan heran. Kapan keluarga Feng menjadi begitu kaya? Mereka semua berkecimpung dalam industri ini, jadi jelas berapa banyak aset yang mereka miliki dengan keluarga lain. Selain itu, keluarga Feng-nya baru saja membeli otoritas Jenderal Saer sebagai batu giok, jadi dia jelas tidak bisa mendapatkan 1 miliar. Tidak ada yang mengerti apa yang direncanakan Feng Yang. Sebenarnya, Feng Yang berpikir sederhana saja, menukar cek kosong dengan batu giok berharga selangit di tangan Kevin Ye, terutama 10 Yusli, adalah hal yang paling krusial. Awalnya, setelah kalah dalam persaingan yang memuakkan ini, Feng Yang berencana untuk langsung mengambil tindakan untuk merebut kembali batu giok miliknya. Namun, ia dengan cepat membatalkan rencana ini. Bagaimanapun, Yusli di tangan Kevin Ye membuatnya ngiler. Jika ia tidak mendapatkan benda ini di tangannya, Feng Yang mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak selama beberapa hari dan malam. Oleh karena itu, saat ini, Feng Yang punya ide dan mengubah rencananya. Bagaimanapun, Yusli itu dipotong oleh Kevin Ye. Jika ia mencoba merebutnya sendiri, ketika saatnya tiba dan ada begitu banyak saksi, tidak peduli seberapa kuat hubungannya dengan biksu itu, ia tidak akan bisa melarikan diri dari kuil. Oleh karena itu, Feng Yang berencana menggunakan ini untuk menipu orang. Pertama, ia menggunakan cek gratis 1 miliar untuk menukar batu giok di tangan Kevin Ye. Setelah itu, dia akan segera membekukan semua harta karun di Feng-nya setelah kembali. Dengan demikian, cek 1 miliar yuan itu adalah cek kosong. Ketika saatnya tiba, dia dapat menggunakan koneksinya untuk mengeluarkan ulat sutra emas dari cangkangnya, mentransfer aset, menyatakan kebangkrutan perusahaan dan memulai kembali. Itu akan menjadi hal yang mudah. Bagaimanapun, keluarga Feng berakar kuat di Lin Hai seseorang. Ingin mencuri naga dan berubah menjadi burung phoenix melalui koneksi hanyalah masalah kata-kata. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat menghindari masalah, tetapi juga mencekik sumber keluarga Liu. Itu benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Bagaimana, murid Ye? Harga yang ditawarkan tuan muda ini bisa dikatakan sebagai satu set Lin Hai yang unik, tanpa nama lain. Apakah Anda ingin mempertimbangkannya? Feng Yang menatap Kevin Ye dengan gembira, menunggunya untuk tertipu. Namun, ia harus mengakui bahwa kemampuan akting Feng Yang terlalu buruk. Ia tidak cocok menjadi penipu sejak lahir. Meskipun Kevin Ye tidak begitu jelas tentang aturan di sini, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang di depannya ini adalah serigala berekor besar. Berbicara bisnis dengannya seperti berbicara dengan harimau. Sambil tertawa dingin, Kevin Ye tidak langsung menolak, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda Feng benar-benar murah hati. Tetapi Anda datang agak terlambat, dari ke-14 batu giok ini, 6 telah terjual kepada Bos Liu, sedangkan untuk 10 Yusli, saya tidak berencana untuk menjualnya, saya masih perlu menyimpannya untuk saya mainkan. Kevin Ye kemudian terus tertawa, tentu saja, jika Feng Bujue tertarik dengan potongan batu giok yang tersisa, Anda dapat menawar untuk mereka. Namun, ada satu hal yang ingin saya katakan sebelumnya. Saya ingin melakukan transaksi tunai untuk semua zamrud ini. Apa? Mulut Feng yang menganga saat dia menatap Kevin Ye dengan tidak percaya. Kata-kata Kevin Ye penuh hormat dan hormat, tetapi setiap kata-kata itu tidak cocok untuk Feng Yang. Yusli tidak untuk dijual, mereka untuk dijual. Mengenai uang tunai yang tersisa, Feng Yang tidak memiliki cara untuk melacaknya. Michael Liu mengedipkan mata dengan tidak senang pada Feng Yang, dasar domba gila kecil, kau terlalu naif untuk melakukan trik kecil seperti itu di depan kakak Yeku. Apa kau benar-benar berpikir bahwa semua orang idiot sepertimu? Feng Yang langsung menghentakkan kakinya dengan penuh kebencian mendengar kata-kata Michael Liu. Meskipun Michael Liu tampak seperti anak muda yang sok tahu, dia lebih tahu daripada siapapun tentang cara-cara jahat dalam berbisnis. Setelah Michael Liu menunjukkannya, semua orang tiba-tiba menyadari dan sepenuhnya memahami niat Feng Yang. Kita semua adalah orang tua di Mal. Bagaimana jika kita tidak melihatnya? Menghadapi kegagalan Kevin Ye untuk mengambil umpan dan tatapan menghina semua orang, Feng Yang menggertakkan giginya. Rencananya yang semula sempurna tiba-tiba berubah menjadi lelucon. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Jiyu juga menggigil dalam hatinya. Karena rencana keluarganya sendiri telah diketahui, dia tentu saja harus mengambil langkah selanjutnya. Feng Yang menggertakkan giginya dan menunjukkan ekspresi yang galak, bajingan kecil, kau memaksa tuan muda ini melakukan ini. Tuan muda ini awalnya tidak ingin bertarung denganmu secara nyata.
Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Mona Liu melihat bahwa Feng Yang telah mengungkapkan niat jahatnya, dan menjadi pucat karena ketakutan. Dia menghalangi jalannya di depan Feng Yang. Feng Yang, apa yang ingin kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, jangan bertindak gegabah. Feng Yang tertawa terbahak-bahak, apa yang ingin kamu lakukan? Ming Mei, kamu benar-benar terlalu naif. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa batu giok dari keluarga Fengku begitu mudah diperoleh? Setelah mengatakan itu, Feng Yang menginstruksikan orang-orang di belakangnya, anak-anak kecil, dengarkan baik-baik, lumpuhkan kedua kaki bocah ini. Jika kamu berani mengambil sesuatu dari keluarga Fengku, tuan muda ini akan membuatnya sehingga kamu tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Sekelompok pekerja dari keluarga Feng, sekitar selusin dari mereka menyerbu, dan bergegas menuju Kevin Ye. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba bergegas maju dan menghalangi orang yang datang. Kedua orang ini tidak lain adalah King Yuan dan King Yuan. Lao yang menatap dengan mata terbelalak, menunjuk Feng Yang dan memarahi, Feng Yang, ini aku, King Yuan, bukan keluarga Fengmu, bukan terserah padamu untuk bersikap kejam di sini. Hehe, begitukah? Mari kita lihat seberapa cakapnya dirimu, King Yuan. Seseorang yang dapat menghentikanku. Tidak keberatan sedikit pun dengan peringatan Lao Yang. Dia datang hari ini untuk menantang King Yuan untuk bertarung, jadi Feng Yang sama sekali tidak keberatan dengan kekuatan di balik King Yuan. Pada saat ini, Zhang Sun juga sangat marah, dan menunjuk Feng Yang. Feng Yang, apakah kamu sudah gila? Ini jelas perampokan, apakah kamu tahu konsekuensi melakukan ini? Paman Zhang, saya menyarankan kamu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengubah perhiasan emas dan giokmu menjadi besi tua. Pada saat ini, Feng Yang sudah hampir gila. Dia tidak menunjukkan muka kepada siapapun, dan langsung mengancam Zhang Sun dengan kata-kata. Bahkan ayahmu, Feng Tianqi, tidak berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu di hadapanku. Hari ini, aku, Zhang Sun, akan mengarungi air berlumpur ini, aku ingin melihat apakah air di keluarga Fengmu sedalam yang kamu katakan. Orang tua, keras kepala sekali. Feng Yang mendengus, dan melambaikan tangannya, pergilah, siapapun yang berani menghalangi di depan akan lumpuh. Mereka datang mengetuk pintu rumahku, King Yuan, paman bisa tahan, bibi juga tidak bisa. Saudara-saudara, pergi dan urus sekelompok bajingan ini. Mengikuti perintahnya, kelompok pekerja King Yuan bergegas, langsung membentuk dinding orang. Ini adalah lapangan litolisis King Yuan, bukan hanya keluarga Fengmu, King Yuan juga memilikinya. Terlebih lagi, kelompok pekerja King Yuan semuanya telah menerima keuntungan dari Kevin Ye, 1 juta sebagai hadiah. Bukan lelucon, sekarang kamu sudah kalah, kamu ingin bersikap tidak masuk akal, bahkan jangan buka pintu. 20 pekerja itu dibagi menjadi 2 baris, dengan garis pemisah yang jelas. Konflik berskala besar akan segera terjadi. Kevin Ye tidak bergerak dari antara kerumunan, dan hanya menatap dingin semua yang telah terjadi, dan memandang semua orang. Dia ingat beberapa orang yang telah berdiri untuk membantunya ketika dia diancam. Kevin Ye tidak peduli apa tujuan mereka, karena mereka bersedia muncul, Kevin Ye akan membeli bantuan mereka. Ingat beberapa orang ini, tetapi untuk yang lainnya, mereka berdiri jauh, takut akan terjadi kebakaran di gerbang kota. Meskipun orang-orang ini melindungi diri mereka sendiri, dapat dimengerti bahwa mereka akan melakukannya, tetapi metode menghindar seperti ini ketika ada manfaatnya, berbeda dari cara Kevin Ye melakukan sesuatu. Kemarahan yang telah dia tahan selama seharian akhirnya mencapai puncak kepalanya. Dia berjanji pada Kevin Ye, adik kecil Ye, jangan khawatir, kamu akan menjadi tamuku, King Yuan, dan tidak ada yang akan dapat menyakitimu. Terima kasih, penjaga toko Yang. Kevin Ye masih tersenyum riang, seolah-olah dia tidak menganggapnya serius. Di sisi lain, Feng Yang terbakar oleh kecemasan. Melihat bahwa kedua belah pihak memiliki tenaga kerja yang hampir sama, dia tahu bahwa King Yuan dan pekerja lainnya bukanlah orang yang mudah ditipu, jadi bahkan jika situasi ini terus berlanjut, dia takut tidak akan mendapatkan apapun, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berteriak, sialan, Teddy yang terkutuk ini, dia benar-benar berani menentangku. Aku bersumpah, di masa depan, aku pasti akan membantai King Yuan. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita bahkan tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan ini. Terlebih lagi, ini adalah King Yuan. Jika Teddy yang dapat mengumpulkan lebih banyak orang, kita mungkin akan menderita kerugian besar. Lagi pula, Ji Yu hanya ahli dalam berjudi, dia bukan ahli dalam bertarung. Sampah tak berguna.
Feng Yang mendengus dingin, dan berkata dengan nada meremehkan, biarkan orang-orang kita bertahan, dalam beberapa menit, bala bantuan kita akan tiba. Bala bantuan. Ji Yu begitu takut hingga dia berkeringat dingin, tidak berani mempercayai telinganya sendiri. Tepat pada saat ini, dua peluit mobil yang menusuk telinga terdengar, langsung menyerbu ke lapangan litolisis King Yuan. Menoleh untuk melihat mobil van piala emas yang sudah dikenalnya, ekspresi Feng Yang sangat berubah, dan dia tertawa, apa yang kukatakan, bala bantuan akan datang. C97 Yang Master Yi Is It You. Dua mobil van piala emas itu mengamuk di lapangan litolisis King Yuan dengan sikap tirani, menarik perhatian semua orang. Terutama setelah Feng Yang tertawa terbahak-bahak, wajah King Yuan langsung menjadi jelek. Lao yang tidak pernah menyangka bahwa Feng Yang benar-benar akan membuat persiapan sebelumnya, dengan dukungan keluarga Feng Yang datang begitu cepat. Beberapa pria kekar tinggi melompat keluar dari mobil van mangkuk emas satu demi satu. Masing-masing dari mereka membawa seorang rekan di tangan mereka. Totalnya ada lebih dari 10 orang. Awalnya, keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak telah rusak. Awalnya, hanya ada sekitar 10 pekerja yang bertarung di garis depan keluarga Feng. Sekarang, dengan lebih dari selusin pria yang membawa rekan-rekan mereka, King Yuan pasti tidak akan mampu menahan mereka. Pada saat itu, dahi Teddy yang dipenuhi keringat dingin, dan dia tampak sangat ketakutan. Dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa menghentakkan kakinya. Zhang Sun yang seperti sepotong emas atau batu giok menampakkan aura yang ganas dan kejam, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Aura yang terpancar dari tubuhnya membuat Kevin Ye merasa seperti prajurit berdarah besi. Huff, orang-orangku ada di sini. Bajingan kecil, aku ingin melihat siapa yang bisa melindungimu kali ini. Feng Yang tertawa terbahak-bahak, dan sudah menjadi benar-benar tidak tahu malu. Melihat pemandangan ini, Mona Liu sangat cemas hingga dia melompat berdiri. Dia mondar-mandir di sekitar tubuh Kevin Ye, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Dengan begitu banyak orang di sini, apa yang harus kita lakukan? Meskipun Mona Liu berkeliaran di pasar, dia sama sekali tidak memiliki kendali atas situasi seperti ini. Mona Liu saat ini bukan lagi CEO wanita biasa, tetapi sebaliknya, dia tampak seperti gadis kecil, wajahnya yang sangat cantik dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Menarik lengan baju Kevin Ye, dan berkata, Kevin Ye, mengapa kita tidak memanggil polisi, dan menunggu polisi datang? Polisi. Michael Liu tertawa gembira, dia sama sekali tidak gugup, kakak tua, kurasa lebih baik tidak melakukannya. Dengan efisiensi polisi, aku khawatir semuanya sudah berakhir sejak lama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya duduk di sana dan menonton. Mata indah Mona Liu dipenuhi dengan kekhawatiran, karena dia sudah tersesat. Di antara sekelompok orang ini, hanya Howard Zhang dan Michael Liu yang tidak sedikit pun gugup. Howard Zhang, khususnya, memiliki kepercayaan penuh pada kekuatan Kevin Ye. Kevin Ye telah mencatat rekor tak terkalahkan dalam bertarung 1 lawan 1 melawan 100 di tengah kompetisi. Dengan orang-orang acak di depannya, dia khawatir mereka mungkin tidak cukup untuk menghadapinya. Ku bilang, kakak, tenangkan hatimu. Tidak apa-apa. Aku pernah melihat kemampuan kakak Ye sebelumnya. 2 hari yang lalu di sekolah menengah pertama, ada lebih dari 100 antek yang menggendong orang itu, tetapi mereka tetap dikalahkan olehnya seorang diri. Kakak Ye adalah dewa perang sekolah kita, saat itu, dia tidak diragukan lagi adalah ahli nomor 1. Bagi orang-orang di depan kita untuk menghadapinya, kau masih sedikit kurang pengalaman. Michael Liu membanggakan diri dengan keras di depan kakak perempuannya, seolah-olah dia secara pribadi telah menyaksikan pertempuran besar yang menggemparkan dunia, membuatnya sangat bangga. Benarkah? Mendengar kata-kata Michael Liu, hati Mona Liu yang gelisah menjadi sedikit tenang. Matanya menyapu Kevin Ye, sengaja atau tidak sengaja, dan dia merasa mengapa anak laki-laki di depannya ini begitu misterius dan ajaib. Di bawah sinar bulan, di bawah pimpinan keluarga Feng, pengurus rumah tangga Liu, selusin orang bergegas maju dengan niat membunuh. Di antara mereka, terdengar beberapa orang mulai bergumam, serigala langit, lakukan tugasmu. Saat nama Sirius keluar dari mulutnya, kerumunan itu langsung menjadi gempar. Ya Tuhan, orang-orang Sirius, mereka sebenarnya orang-orang Sirius. Sejak kapan keluarga Feng ini ada hubungannya dengan serigala langit? Orang-orang ini semua putus asa, kanibal. Sudah berakhir, sudah berakhir. Sekarang murid bernama Kevin Ye itu benar-benar tamat, bagi seseorang yang telah memprovokasi serigala langit, tidak peduli seberapa kaya dia tidak akan punya kehidupan untuk dihabiskan untuk itu. Saudara-saudara, kurasa kita harus menjauh saja dari mereka untuk menghindari masalah. Benar, benar. Dalam hal Lin Hai,
Nama serigala langit adalah satu-satunya yang pernah didengar orang. Mona Liu, yang sudah tenang di perutnya, menjadi gugup sekali lagi. Dia menatap Kevin Ye dengan cemas, dan berkeringat dingin lagi untuknya. Bagaimanapun, serigala langit tidak bisa dianggap enteng. Belum lagi Mona Liu, bahkan kaki Lao yang sudah mulai lemas. Matanya mulai goyah, tidak berani menatap mata pihak lain, dan dengan takut berpikir dalam hatinya, sial, bagaimana mungkin dewa pembantai ini bekerja untuk keluarga Feng, aku khawatir mereka tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Meskipun keluarga Feng berakar dalam di hati seseorang, keluarga Feng bagaimanapun, mereka hanya berada di jalur komersial. Keluarga Feng-nya bukanlah seorang profesional di dunia bawah, jadi tidak perlu melatih begitu banyak penjahat. Jika dia menemui masalah, selama dia bersedia mengeluarkan uang, dia akan dapat menemukan payung hitam itu. Ini juga merupakan jenis pertukaran yang dilindungi oleh uang dalam dunia bisnis dan dunia seni bela diri. Pembantai, ini tempatnya. Tuan muda kita dikelilingi oleh mereka. Pengurus rumah tangga Liu berkata dengan suara rendah kepada pria ganas yang memimpin Sirius. Pria besar itu menyapu pandangannya ke seluruh kerumunan, matanya memancarkan cahaya haus darah saat dia berdiri di depan kerumunan. Itu adalah aura yang mengesankan yang sulit dihentikan, dan bahkan para pekerja keluarga Feng begitu ketakutan sehingga mereka buru-buru membuka jalan. Bagaimanapun, para pekerja King Yuan hanyalah kuli angkut. Mereka bekerja dengan penuh semangat, jadi bagaimana mereka bisa melihat sikap seperti itu? Secara bertahap, dia mulai mundur. Paman Gang, Anda datang pada waktu yang tepat, orang-orang ini tidak menepati janji mereka, dan sebenarnya ingin dengan paksa mengambil barang-barang keluarga Feng kita. Saya akan menyusahkan Anda untuk keluar atas nama keponakan Anda, dan mengurus mereka. Melihat orang itu, Feng yang segera tersenyum nakal, bahkan saya tidak berani menyebut diri saya seperti itu. Pria bertubuh besar itu berdiri di samping Feng Yang, dia menyipitkan matanya dan mendengus, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Zhang Sun tidak menyangka Feng yang benar-benar tidak tahu malu untuk mengatakan kebenaran terlebih dahulu. Dia melangkah maju dan menghalangi orang yang datang, Tugang, ini masalah cincin giok kita. Orang yang datang bersama serigala surgawi tidak lain adalah Tugang yang malang. Tugang mencibir, mengerutkan bibirnya, dan tidak keberatan sedikit pun, aku bertanya-tanya siapa orang itu, yang berani mempersulit keluarga Feng, aku tidak menyangka itu adalah Direktur Zhang. Saat dia mengatakan itu, Tugang berkata dengan tidak terkendali, Lin Hai ini tahu bahwa keluarga Feng berada di bawah asuhan serigala surgawiku. Siapapun yang berani bergerak melawan keluarga Feng tidak akan bisa bergaul dengan baik dengan kita, geng serigala surgawi. Meskipun Direktur Zhang adalah orang terkenal di dunia bawah saat itu, dia telah meninggalkan Jianghu terlalu lama. Aku, Tugang, menasihatimu untuk tidak mengarungi air berlumpur ini, kalau tidak kau akan membawa malapetaka bagi dirimu sendiri. Orang lain takut pada geng serigala langitmu, tapi aku, Zhang Sun tidak. Jangan berpikir bahwa geng serigala langitmu dapat menindas orang lain. Lin Hai ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh geng serigala langitmu. Aura Zhang Sun ganas, dia sama sekali tidak menyerah. Tugang tidak marah, tetapi tertawa dan berkata, Direktur Zhang adalah seseorang yang telah menjelajahi dunia seni bela diri. Tentu saja dapat dikatakan bahwa dia tidak takut pada geng serigala langitku. Tetapi Direktur Zhang, kau telah meninggalkan Jianghu terlalu lama, kau hidup terlalu nyaman. Kau tidak takut, tetapi mungkinkah anggota keluargamu juga tidak takut? Aku ingat bahwa Direktur Zhang memiliki sepasang anak yang lucu, dan jika mereka tinggal di Lin Hai, ada kemungkinan sesuatu akan terjadi pada mereka suatu hari nanti. Direktur Zhang, Anda harus memikirkan ini dengan matang. Kau, Tugang, apakah kau mengancamku? Mata Zhang Sun terbuka lebar, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, itu sangat menakutkan. Pada saat ini, Feng yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, aku berkata, Paman Zhang, masalah hari ini sama sekali tidak berhubungan denganmu, mengapa kau harus mengambil risiko? Tuan muda ini hanya menginginkan kaki bocah itu, bagi orang luar sepertimu untuk memotong masa depan anak-anakmu, itu terlalu tidak berharga. Wajah Tugang dan Feng yang pucat dan merah, Zhang Sun juga dalam dilema. Pada akhirnya, Zhang Sun hanya bisa menghela nafas dalam kesedihan, dan berbalik untuk melihat Kevin Ye dengan tatapan minta maaf, aku sudah tua, sepertinya aku benar-benar sudah tua. Awalnya dia berharap Zhang Sun dapat mengintimidasi mereka, tetapi tidak menyangka bahwa Zhang Sun juga tidak dapat menahan tekanan itu. Hanya dengan beberapa kata, dia terpaksa mundur. Pada saat ini, hati Mona Liu sudah berada di ujung pedangnya, dia dengan kuat memegang tangan Kevin Ye dan berkata dengan lembut, Kevin Ye, kurasa kau harus segera melarikan diri sebelum mereka menemukanmu. Meskipun batu giok itu setinggi langit, itu masih lebih baik daripada kehilangan nyawamu.
Dengan aku menghalangi di sini, kurasa Feng Yang tidak akan berani melakukan apapun padaku. Kevin Ye mencubit hidungnya dan tertawa, lari. Ini sepertinya bukan gayaku. Kau, kenapa kau begitu keras kepala? Mona Liu sangat cemas hingga air matanya hampir mengalir di wajahnya. Tepat pada saat ini, semua orang mendengar Tugang terkekeh, dan bertanya, Feng Yang, bocah buta mana yang sebenarnya memprovokasimu? Tunjukkan, dan Paman Gang akan membantumu melampiaskan amarahmu. Hehe, terima kasih Paman Gang. Semua pengusaha perhiasan yang hadir bersembunyi jauh, sekitar selusin pasang mata menatap mereka dari segala arah. Bagi mereka, Kevin Ye sudah selesai untuk saat ini. Lao yang memiliki niat untuk membunuh musuh, tetapi tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa Feng Yang si bocah nakal ini berani datang menantang King Yuan. King Yuan mungkin tidak berdaya kali ini. Beberapa penonton berharap Kevin Ye akan segera melarikan diri, seperti Mona Liu, Zhang Sun dan pekerja King Yuan lainnya. Beberapa orang mencoba mencari cara untuk membagi harga serigala langit. Bahkan ada orang yang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus, seperti Feng Yang. Cepat, cepat pergi. Kevin Ye, cepat pergi. Mona Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan dari suaranya, Mona Liu dapat mengatakan bahwa dia benar-benar khawatir dan cemas. Namun, setelah mendengar teriakan Mona Liu, wajah Feng Yang menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan sinis, pergi. Karena kamu telah menyinggungku, Feng Yang, maka tidak akan ada tempat bagi bajingan kecil ini untuk berdiri. Kemana lagi dia bisa lari? Hari ini, tuan muda ini akan melakukan apa yang dia katakan, dan tidak akan mematahkan kaki bajingan kecil ini. Tuan muda ini akan menulis kata angin secara terbalik. Oh, benarkah? Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu, Feng Yang, memiliki kemampuan untuk melakukannya. Suara Kevin Ye begitu dingin sehingga menusuk hati mereka, menyebabkan mereka merasa takut. Melepaskan diri dari tangan kecil Mona Liu, Kevin Ye perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Feng Yang tidak menyangka bahwa siswa malang ini benar-benar berani berjalan di depan kerumunan meskipun ada tekanan dari Skywolf. Dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir dengan sinis, hei, bajingan kecil, akhirnya kau mau menonjol. Kevin Ye sama sekali tidak peduli dengan Feng Yang, dan di depan tatapan semua orang, dia perlahan berjalan di depan Tugang, dan bercanda berkata, Tugang, sudah beberapa hari. Suara yang familiar itu, wajah seperti dewa iblis itu, seperti mimpi buruk yang tak terlupakan di hati Tugang. Tugang tidak akan pernah melupakan mereka sepanjang hidupnya. Reaksi pertama Tugang saat melihat Kevin Ye adalah menggigil ketakutan. Jika bukan karena dukungan bawahannya, dia pasti sudah lama lumpuh di tanah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dewa iblis Kevin Ye di sini. Itu juga karena nasib buruk Tugang. Dia telah memulihkan diri dari luka-lukanya dan tidak melakukan apapun selama beberapa hari terakhir ini. Secara kebetulan, sebuah pesan dari keluarga Feng baru saja tiba hari ini, dan dengan sukarela membawa selusin saudara keluar untuk beristirahat. Dia tidak menyangka akan bertemu iblis Kevin Ye sekali lagi. Ye, Tuan Muda Ye, kenapa kau? Tugang langsung mengubah raut wajahnya saat melihat Kevin Ye. Tidak ada lagi aura mendominasi dan aura iblis darah seperti sebelumnya.